Cuma kenapa? Yang saya katakan tadi, kalau kita semua dinengakuan pencucian uang, serompai kayak apel begitu, lalu diambil satu oleh Bu Sri Mulyani. Oh ini pajak. Lalu karena lo kok perusahaanmu banyak sekali, lalu pajaknya yang dihitung, bukan pencucian uangnya. Bukan, kan gampang nih mempertemukan dengan Bu Sri Mulyani kayak gitu, gampang banget. Nggak ada data yang berbeda. Kok siapa datang? Kok datanya berbeda? Udah ada yang berbeda. Saya katakan beliau saya anggap sebagai orang tua saya, sebagai guru saya. Wah, itu alasan klasik macam-macam. Saya juga kaget sampai hari ini, Pak. Bahkan ada orang yang bilang, udah kok ke Prof seperti itu. Saya katakan, saya udah diem, kok Prof masih ngegas, saya harus melawan. Saya bilang seperti itu. Saudara, dan ini sudah lakukan banyak nih. Kok saudara baru ribut sekarang? Arteria mengaku dibully, tak berani hadapi tantangan Mahfud. Anggota Komisi 3, Arteria Dahlan mengaku dirundung atau dibully banyak pihak lantaran tak berani menanggapi tantangan Menko Polhukam Mahfud MD. Hal itu diungkapkan saat rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan Mahfud MD soal dugaan TPPU 349 triliun. Ia mengaku kaget ditantang Mahfud melalui media sosial. Arteria mengaku tak meladeni tantangan itu karena menghormati Mahfud sebagai guru dan orang tua. Dalam rapat tersebut, Mahfud dan Arteria juga terlibat debat panas. Mahfud menantang Arteria dengan menyeret nama Kepala BIN Budi Gunawan. Hal itu menanggapi pernyataan Arteria yang menilai tak seharusnya PPATK membocorkan informasi intelijen kepada Mahfud. Mahfud juga menyebut DPR Markus alias maklar kasus. Pernyataan Mahfud ini dihujani interupsi. Arteria bahkan mengancam akan memperkarakan pernyataan itu jika Mahfud tak mencabutnya. Tadi Prof begitu keras, DPR itu keras, padahal Markus minta proyek. Profesor harus cabut itu, saya minta Prof cabut, kata Arteria. Jangan-jangan nanti orang mengira anggota DPR seperti yang Prof katakan, saya minta Prof cabut atau nanti saya perkarakan ini juga. Demikian, kata Arteria Dahlan. 5 pernyataan agak keras Mahfud MD ke anggota DPR. Ketua Komite TPPU sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD sempat melontarkan pernyataan agak keras ke anggota Komisi 3 DPR ketika hendak membahas transaksi janggal 349 triliun. Namun pada akhirnya Mahfud meminta maaf atas pernyataan agak keras ini. Sebagaimana diketahui, rapat Mahfud dengan Komisi 3 DPR ini sudah 2 kali mengalami penundaan, hingga akhirnya pimpinan Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni mengatakan rapat dengan Mahfud dan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal transaksi mencurigakan 349 triliun itu dijadwalkan digelar pada Rabu. Rapat dengan pendapat pun akhirnya digelar. Mahfud juga sempat menantang para anggota DPR Komisi 3 dan berdebat panas. Kendati demikian, pada akhirnya dia meminta maaf. Sejak awal, Mahfud MD berjanji datang ke Komisi 3 DPR terkait heboh transaksi mencurigakan 349 triliun. Mahfud berharap orang yang bicara agak keras ke DPR juga datang. Menurutnya, rapat itu juga bakal menjadi batu uji. Mahfud MD saat itu juga berharap ada kepastian dari Komisi 3 DPR tentang rapat transaksi janggal 349 triliun ini. Mahfud juga menyebut nama Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan juga Arsul Sani. Dia pun menantang Beni agar hadir dalam rapat yang akan diadakan pekan depan. Mahfud menantang anggota Komisi 3 DPR fraksi PDIP Arteria Dahlan untuk hadir. Selain itu, Mahfud siap datang lebih awal menjelang rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR, namun Mahfud mengaku mendapat informasi jadwal rapat diundur 1 jam. Meski begitu, Mahfud MD memaklumi jika ada perubahan jadwal rapat seperti info yang dia dapatkan. Menurutnya, agenda DPR cukup padat tak lain dengan dirinya. Berikutnya, Mahfud pun akhirnya hadir dalam rapat. Di akhir pemaparannya menyampaikan permintaan maaf karena keras terhadap para anggota DPR saat memberikan paparan. Mahfud menegaskan dia punya alasan bersikap keras dalam rapat Komisi 3 DPR. Mahfud juga mengaku hanya membalas tone anggota DPR yang juga keras terhadapnya. Meski demikian, Mahfud kini mengajak anggota DPR menjalankan rapat dengan baik-baik saja. Mahfud juga menegaskan tujuan rapat kali ini ialah mencari kebenaran soal transaksi janggal 349 triliun. Dalam rapat itu, Mahfud menegaskan posisi pemerintah dan DPR setara. Mahfud meminta DPR tidak memeriksanya seperti pemeriksaan copet. Mahfud juga menyinggung DPR yang menurutnya aneh. DPR menurut Mahfud marah-marah namun ujung-ujungnya maklar kasus ataupun Markus. Mahfud juga mengatakan pernah ada anggota DPR yang marah-marah saat rapat dengan jaksa. Namun menurut dia, anggota DPR itu kemudian datang dan menitipkan suatu kasus ke Kejagung. Ucapan Mahfud langsung dihujani interupsi para anggota DPR. Anggota Komisi 3 DPR menuntut penjelasan Mahfud siapa anggota DPR yang dimaksud itu. Mahfud MD ingatkan Arteria, saudara jangan gertak-gertak, saudara bisa dihukum. Anggota Komisi 3 DPR Beni Kaharman, Arsul Sani, dan Arteria Dahlan hadir langsung dalam RDPU dengan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Mahfud MD. Kehadiran mereka dalam rangka
Menjawab tantangan Mahfud yang dilontarkan lewat akun Twitter pribadinya, Benny sendiri balik menantang Mahfud untuk membuka secara terang benderang dugaan transaksi mencurigakan sebesar 394 triliun. Di mana dari transaksi itu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Saya menantang supaya Pak Mahfud buka sejelas-jelasnya apa yang Bapak sampaikan itu tidak menjadi pertanyaan atau spekulasi atau analisa publik. Spekulasi itu juga sangat jelek, kata Benny. Sebab ia menjadi salah satu pihak yang curiga dengan pengungkapan transaksi mencurigakan yang pertama kali diungkapkan oleh Mahfud MD. Salah satu kecurigaannya adalah motif politik Mahfud dalam pengungkapannya. Sementara itu Arsul Sani merasa tak ada masalah personal dengan Mahfud. Pemanggilan Mahfud oleh Komisi 3 juga dalam rangka DPR menjalankan fungsi pengawasan terkait dugaan tindak pencucian uang yang melibatkan Kemenko. Namun selama ini transaksi itu seakan menjadi ajang saling bantah antara Mahfud, Kementerian Keuangan dan juga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, apalagi Sri Mulyani kepada Komisi 11 menyampaikan data yang berbeda. Mahfud MD pun juga meminta agar tidak ada menghalangi penyidikan maupun penegakan hukum, terutama terkait dengan dugaan transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun di Kemenko. Mahfud mengungkapkan bahwa kasus serupa juga pernah terjadi. Pada saat itu, pengacara Setia Novanto, Frederick Yudadi, berusaha menghalangi penegakan hukum. Mahkamah Agung lantas memperberat hukuman Frederick menjadi 7,5 tahun dari 7 tahun. Ia juga menemukan hal itu ketika merespon pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan yang menyebutkan bahwa laporan PPATK soal transaksi mencurigakan itu harusnya tidak boleh diungkap ke publik. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan ada ancaman pidana 4 tahun bagi yang membocorkan.